Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang pada perkuliahan komunikasi bisnis. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian, tujuan, dan bentuk komunikasi bisnis. Materi ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana komunikasi digunakan dalam organisasi dan dunia kerja. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan saudara mampu memahami konsep komunikasi bisnis, unsur-unsurnya, tujuan penggunaannya dalam organisasi, serta berbagai bentuk komunikasi yang digunakan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Pada perkuliahan kali ini, terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis, mengidentifikasi unsur-unsur komunikasi bisnis, memahami tujuan dan fungsi komunikasi bisnis dalam organisasi, mengenali karakteristik komunikasi bisnis yang efektif, membedakan komunikasi lisan dan tertulis, serta menyadari pentingnya keterampilan komunikasi dalam dunia kerja. Selain aspek pengetahuan, mahasiswa juga diharapkan menunjukkan sikap aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Sebelum memahami komunikasi bisnis, kita perlu memahami terlebih dahulu makna komunikasi secara umum. Komunikasi berasal dari kata komunis, yang berarti sama. Artinya, komunikasi bertujuan menciptakan kesamaan makna antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi adalah suatu proses pengiriman, penerimaan, dan pemahaman gagasan, informasi, maupun perasaan yang disampaikan melalui pesan verbal maupun nonverbal. Proses ini dapat berlangsung secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam melakukan kehidupan sehari-hari, komunikasi terjadi ketika kita berbicara, menulis pesan, melakukan presentasi, bahkan melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Menurut Berlo, komunikasi terdiri dari beberapa unsur utama. Pertama, komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Kedua, gagasan atau perasaan yang ingin disampaikan. Ketiga, pesan yang telah dikemas dalam bentuk tertentu. Keempat, komunikan atau penerima pesan. Kelima, reaksi atau umpan balik yang menunjukkan apakah pesan dipahami atau tidak. Sebagai contoh, seorang manajer memberikan instruksi kepada karyawan mengenai target penjualan bulanan. Manajer berperan sebagai komunikator, instruksi sebagai pesan, karyawan sebagai komunikan, dan laporan hasil kerja sebagai umpan balik. Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai komunikasi bisnis. Menurut Katz, komunikasi bisnis merupakan pertukaran ide dan pesan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan komersial. William J. Scott menjelaskan bahwa komunikasi bisnis adalah proses penyampaian dan pemahaman informasi antara dua orang atau lebih dalam organisasi bisnis. Sementara Steinberg menekankan bahwa komunikasi bisnis bertujuan mencapai efektivitas kerja dan tujuan perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi bisnis tidak sekadar bertukar informasi, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan organisasi. Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai komunikasi bisnis. Secara umum, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran gagasan, informasi, pendapat, dan instruksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam dunia bisnis, komunikasi digunakan untuk mengkoordinasikan pekerjaan, membangun hubungan dengan pelanggan, menyampaikan informasi kepada karyawan, serta mendukung pengambilan keputusan. Contohnya adalah rapat perusahaan, presentasi proyek, surat bisnis, laporan keuangan, hingga promosi produk melalui media sosial. Secara umum, komunikasi bisnis adalah proses pertukaran gagasan. Komunikasi bisnis memiliki beberapa unsur pokok. Pertama, memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan tujuan organisasi. Kedua, melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih. Ketiga, memuat gagasan, informasi, opini, maupun instruksi. Keempat, menggunakan saluran komunikasi tertentu seperti email, telepon, rapat, atau media sosial. Kelima, menggunakan simbol atau bahasa yang mudah dipahami. Keenam,
diarahkan untuk mendukung mencapai tujuan organisasi. Jika salah satu unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas komunikasi akan menurun. Komunikasi bisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan komunikasi biasa. Selain bersifat informatif, komunikasi bisnis juga bersifat persuasif. Artinya, pesan yang disampaikan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mempengaruhi sikap dan tindakan penerima. Komunikasi bisnis juga berorientasi pada tujuan, mencerminkan citra organisasi, serta mengutamakan manfaat bagi khalayak atau pelanggan. Misalnya, sebuah iklan produk tidak hanya menjelaskan fitur produk, tetapi juga meyakinkan konsumen agar melakukan pembelian. Komunikasi bisnis dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas organisasi, misalnya pada proses rekrutmen dan pelatihan karyawan, pembinaan pegawai, pemeliharaan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, pelaporan kepada pemegang saham, hingga kegiatan penjualan dan promosi. Seluruh aktivitas tersebut membutuhkan komunikasi yang efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Mengapa perlu memiliki keterampilan komunikasi bisnis? Keterampilan komunikasi bisnis sangat penting dalam dunia kerja. Komunikasi yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan individu maupun organisasi. Kemampuan komunikasi membantu membangun hubungan yang kuat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mendorong inovasi dan kreativitas, serta membantu menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam organisasi. Selain itu, komunikasi yang baik juga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Untuk menjadi komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan tujuan komunikasi. Kedua, kenali siapa audiens atau penerima pesan. Ketiga, pilih saluran komunikasi yang paling tepat. Keempat, pastikan tujuan yang ingin dicapai realistis. Kelima, susun pesan yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, efektivitas komunikasi akan meningkat. Untuk menjadi komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan tujuan komunikasi. Kedua, kenali siapa audiens atau penerima pesan. Ketiga, pilih saluran komunikasi yang paling tepat. Keempat, pastikan tujuan yang ingin dicapai realistis. Kelima, susun pesan yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, efektivitas komunikasi akan meningkat. Untuk menjadi komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan tujuan komunikasi. Kedua, kenali siapa audiens atau penerima pesan. Ketiga, pilih saluran komunikasi yang paling tepat. Keempat, pastikan tujuan yang ingin dicapai realistis. Kelima, susun pesan yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, efektivitas komunikasi akan meningkat. Untuk menjadi komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan tujuan komunikasi. Kedua, kenali siapa audiens atau penerima pesan. Ketiga, pilih saluran komunikasi yang paling tepat. Keempat, pastikan tujuan yang ingin dicapai realistis. Kelima, susun pesan yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, efektivitas komunikasi akan meningkat. Untuk menjadi komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan tujuan komunikasi. Kedua, kenali siapa audiens atau penerima pesan. Ketiga, pilih saluran komunikasi yang paling tepat. Keempat, pastikan tujuan yang ingin dicapai realistis. Kelima, susun pesan yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, efektivitas komunikasi akan meningkat. Untuk menjadi komunikator yang baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tentukan tujuan komunikasi. Kedua, kenali siapa audiens atau penerima pesan. Ketiga, pilih saluran komunikasi yang paling tepat. Keempat, pastikan tujuan yang ingin dicapai realistis.
Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang dilakukan melalui ucapan secara langsung maupun melalui media elektronik. Contohnya adalah rapat, presentasi, diskusi, wawancara, atau percakapan melalui telepon. Kelebihan komunikasi lisan adalah penyampaian pesan yang cepat, adanya interaksi langsung, serta umpan balik yang dapat diperoleh secara segera. Sementara komunikasi tertulis adalah dilakukan melalui media tulisan. Contohnya adalah surat bisnis, memo, laporan, proposal, email, dan dokumen perusahaan lainnya. Keunggulan komunikasi tertulis adalah sifatnya yang permanen sehingga dapat dijadikan bukti dan dokumentasi. Selain itu, komunikasi tertulis dapat mengurangi kesalahan atau distorsi informasi. Komunikasi lisan cenderung lebih personal dan efektif untuk memperoleh respons cepat. Sebaliknya, komunikasi tertulis lebih formal dan cocok digunakan untuk menyampaikan informasi yang kompleks serta membutuhkan dokumentasi resmi. Dalam praktik bisnis, kedua bentuk komunikasi ini saling melengkapi dan digunakan sesuai kebutuhan situasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Komunikasi bisnis terdiri dari berbagai unsur seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan umpan balik. Komunikasi bisnis harus bersifat informatif, persuasif, dan berorientasi pada tujuan. Bentuk komunikasi bisnis dapat berupa komunikasi lisan maupun tertulis yang masing-masing memiliki kelebihan dan fungsinya tersendiri. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki setiap profesional untuk mencapai keberhasilan dalam dunia kerja. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan pertama mengenai pengertian, tujuan, dan bentuk komunikasi bisnis. Silakan pelajari kembali materi yang telah disampaikan dan siapkan pertanyaan untuk sesi diskusi. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.